Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Sanfai dimanapun berada? Kembali bersama Rama di Sanfai Ngopi, Ngobrol Properti. Ya, Alhamdulillah pada hari ini kita bersama ditemani oleh Mbak Eca. Mbak Eca adalah seorang praktisi KPR yang selalu mengurusi proses pembelian rumah di Sanfai Properti. Nah, pada saat ini kita akan berkesempatan mau mengobrol tentang bagaimana sih cara memproses KPR atau memproses pembelian rumah di Sanfai Properti. Nah, selamat datang Mbak Eca. Ya, Pak Rama. Alhamdulillah. Nah, Mbak Eca nih, ya, perlu kita ketahui ya, artinya semua konsumen yang ingin memiliki rumah, membeli rumah itu rata-rata tidak bisa membeli rumah secara cash Ya, karena banyak sekali kendalanya ya. Nah, rata-rata orang membeli rumah secara KPR nih. Nah, cuman kita perlu tahu nih, apa itu KPR? Nah, mungkin Mbak Eca bisa jelaskan KPR itu apa sih, Mbak Eca? Oh iya, Pak Rama. Secara garis besarnya ya, Pak Rama, Ya. KPR adalah salah satu alternatif bagi kalian yang ingin memiliki rumah namun belum memiliki uang tunai yang cukup. Nah, fasilitas ini tentu akan memudahkan banyak orang tentunya untuk memiliki rumah sendiri melalui jalur kredit dan tanpa harus kontrak lagi, Pak Rama. Ibaratnya bayar rumah kayak bayar kontrakan. Masya Allah, berarti ini bisa menjadi alternatif nih buat orang-orang yang masih ngontrak, ingin pengen punya rumah. Jadi bisa melalui KPR rumah. Nah, Mbak Eca, kalau kita mau KPR rumah nih, kan ada beberapa persyaratan ya Mbak Eca ya. Kira-kira persyaratannya apa aja sih Mbak Eca untuk membuat KPR rumah ini? Oh iya, Pak Rama, betul. Nah, salah satu syarat untuk memiliki KPR atau KPR rumah itu yang pertama minimal umurnya harus di atas 21 tahun. Yang kedua, harus melengkapi data pribadi meliputi KTP, NPWP, kartu keluarga, dan buku nikah bagi kalian yang sudah menikah. Serta yang ketiga, melengkapi data pekerjaan meliputi slip gaji, rekening koran 3 bulan terakhir, dan surat keterangan kerja. Oh begitu, berarti persyaratannya itu dia bisa kelompokkan menjadi dua ya. Artinya persyaratan data pribadi dan persyaratan data pekerjaan. Nah, oke Mbak Eca, dari persyaratannya itu kan ada beberapa nih jenis-jenis KPR. Nah, kira-kira KPR jenis-jenis KPR-nya itu apa aja sih Mbak Eca? Oh iya, sebenarnya kalau jenis KPR itu ada banyak yang Pak Rama. Cuman kalau di Sanfai Properti ini kita pakai dua jenis KPR Pak Rama. Yang pertama itu KPR developer atau KPR yang dibiayai langsung oleh developer kepada nasabah. Yang kedua, KPR perbankan atau KPR pembiayaan rumah yang dibiayai melalui perbankan. Tentunya perbankan syariah Pak Rama kalau di Sanfai Properti. Oh begitu. Jadi ada dua ya persyaratannya jenis KPR-nya adalah KPR developer dan KPR perbankan. Tinggal para konsumen memilihnya mau yang mana. Jadi itu biasanya ada beberapa persyaratan masing-masing ya. Ya, sesuai kebutuhannya masing-masing. Nah, dari ini nih Mbak Eca, perbedaannya apa sih Mbak Eca antara KPR tadi KPR syariah dengan KPR non syariah nih atau kategori KPR konvensional gitu. Kalau KPR syariah itu Pak Rama itu KPR pembiayaannya yang sudah jelas angsurannya dari awal sampai akhir, baik nominalnya, cicilannya, dan tenor-tenornya. Selanjutnya untuk KPR syariah ini kita akan menggunakan akad murabahah atau akad perjanjian jual beli. Jadi di situ jelas Pak Rama baik dari akadnya, harga rumah, berikut biaya-biaya apa yang akan dikeluarkan ke depannya sampai pelunasan rumah sudah jelas tertera saat akad. Kalau untuk KPR konvensional itu total jumlah biaya yang akan kalian keluarkan atau akan nasabah keluarkan dari cicilan awal sampai cicilan akhir cenderung fluktuatif atau tidak tetap. Secara garis besar, kalau KPR syariah itu tidak voting, kalau KPR konvensional itu voting alias mengikuti suku Bank Indonesia. Jadi angsurannya sampai rumah lunas pun belum jelas nih berapa nilai rumahnya. Oh begitu, baik baca. Berarti tinggal tergantung lagi kepada nasabah mau yang konvensional atau yang syariah. Pilihan kembali lagi kepada
konsumen masing-masing ya Mbak Eca ya. Betul, Pak Rama. Nah, dari pemilihan tadi KPR kan ada juga nih Mbak Eca. Saya pengen KPR nih, tapi usia saya 30 tahun atau 25 tahun atau 40 tahun misalnya ya. Kira-kira saya bisa ngambil tenornya berapa lama sih gitu kan. Nah, itu kira-kira perhitungannya gimana Mbak Eca? Oh iya, Pak Rama. Baik. Kalau syarat KPR itu kan umurnya minimal harus 21 tahun ke atas. Kalau maksimal itu harus di umur sekitar 55 sampai 60 tahun, Pak Rama. Usia pensiun ya? Ya, mengikuti usia pensiun dari pekerjaan tersebut. Contohnya kayak ada konsumen yang umurnya 25 tahun. Dia mau ngambil KPR syariah di Sunfy Property. Untuk tenornya ini mengikuti bisa di 10 sampai 15 tahun, maksimal di 30 tahun karena mengikuti masa habisnya usia pensiun dari tempat bekerja. Berarti teman-teman nggak boleh ngelewati nih masa pensiun. Nanti kalau lewat masa pensiun nanti gajiannya dari mana nih bayar, betul nggak? Nah, baik, berarti kita udah selesai nih bicarakan tentang KPR. Nah, cuman kita pengen tahu nih, kita udah tahu proses KPR-nya. Cuman kita nggak tahu nih untuk beli rumahnya itu yang bagusnya rekomendasinya di mana sih Mbak Eca? Pengetahuan sepengalaman teman-teman Eca yang nyari rumah di daerah Depok, rata-rata rekomendasi belinya di Sunfy Property, Pak Rama. Iya, karena di Sunfy Property itu banyak banget kelebihannya, banyak banget manfaatnya. Yang pertama itu legalitasnya terjamin, yang kedua harganya terjangkau, yang ketiga kualitas terbaik, yang keempat lokasinya yang strategis, serta masih banyak banget promo-promo lainnya, Pak Rama. Wow, banyak juga ya. Serta ada DP 0% dan booking fee 3 juta langsung akad, Pak Rama. Wow, tuh teman-teman bayangkan, di Sunfy beli rumah hanya 3 juta sudah punya rumah. Nah, kapan lagi kalau seperti ini? Jangan tunda-tunda dan segera dapatkan sebelum kehabisan atau sebelum harga melonjak naik. Beli sekarang dan hubungi di Sunfy Property di bawah ini ya. Salam dari kami Sunfy Property. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.